Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah bagian 3 dari tutorial saya tentang eksponen. Sekarang kita masuk pada persamaan eksponen. Ya, untuk bagian yang lain, bagian 1 dan 2 dapat dilihat di playlist ini, ya. Dan ini juga saya sertakan latihan-latihan banyak sekali, ada 240-an video tentang eksponensial, ya. Oke, kita akan langsung saja bagian 3 persamaan eksponen. Ini kita akan pelajari dari berbagai bentuk, ya. Nah, sekarang bentuk yang pertama adalah eksponensial bentuk fx sama dengan a pangkat b, ya. A pangkat fx sama dengan a pangkat b. Untuk menyelesaikan persamaan bentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat b, ya. Untuk A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, kita gunakan sifat berikut ini. Oke. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut. Ya. Jadi kita kalau pokoknya sama, ya, pangkatnya berarti sama. Sifatnya adalah di sini fx sama dengan p. Nah, ini belum saya tuliskan. Sifatnya adalah fx sama dengan p. Ini adalah sifat yang kita gunakan. Ya, kita akan kerjakan contohnya. Ya, misalnya ada seperti ini. Langsung saja. Ya, berarti 3x plus 1 sama dengan 4. 3x sama dengan 2, ya, satunya pindah ruas ke kanan, maka x nya sama dengan 2/3. Ini mudah, makanya ditaruh di tempat pertama, ya. Saya gunakan merah aja. Kemudian yang kedua, kalau ada bentuk seperti ini bagaimana? Nah, caranya pokoknya dibuat sama, ya. Jadi ini 4 pangkat 2x min 3, ini adalah 4 pangkat 2. Nah, baru sekarang dipersamakan. Artinya 2x min 3 sama dengan 2, 2x sama dengan 3-nya pindah ruas ke kanan, ya, menjadi 2 tambah 3 gitu, ya. Maka 2x sama dengan 2 tambah 3 adalah 5, x-nya sama dengan 5/2. Oke. Sekarang bentuk yang lain, persamaan eksponensial bentuk seperti ini. A pangkat fx sama dengan a pangkat gx, ya. Nah, ini sekaligus saya ada beberapa bentuk lain saya sertakan di sini. Jadi kalau a fx sama dengan a gx, artinya fx sama dengan gx, ya. Artinya fx sama dengan gx, ya. Ini ada bentuk-bentuk yang mirip. Kalau a fx sama dengan 1, fx-nya sama dengan 0. Karena a ini di pangkat 0 sama dengan 1. Kalau a pangkat fx sama dengan a pangkat bx misalnya, fx-nya adalah 0. Ya, karena ini dengan syarat a dengan b tidak sama dengan 0, ya. Syaratnya a tidak sama dengan 0 dan b tidak sama dengan 0. Ini bentuk yang mirip sekalian saya tambahkan. Ya. Oke, sekarang aplikasi, ya, aplikasinya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Pangkatnya sama, langsung aja dipersamakan. Ini fx, ini gx, ya. Jadi langsung 2 min x sama dengan x plus 4. X-nya pindah ruas, 4-nya pindah ruas. 2 dikurangi 4 sama dengan x tambah x. Ya, 2 dikurangi 4 adalah min 2. Ini adalah 2x, maka x-nya sama dengan min 2 bagi 2 adalah min 1. Bentuk lain, ini ada akarnya, tapi intinya sama, ya. Dibikin lebih kompleks sedikit, ya. Ingat, ya, kalau akar dari m, ya, x pangkat n adalah x pangkat n dibagi m. Maka ini nanti akan menjadi, ya, 25 di sini 125. Ya, 25 ini adalah 5 pangkat 2.
Jadi ini adalah dirubah dulu ya. Ini 3 dari 5 pangkat 2 terus dikalikan 2x plus 1. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau A pangkat N dipangkatkan M adalah A pangkat N dikali M. Ya, ini langsung saya kalikan. Ya, sama dengan 1/125 adalah 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 dikali 2 min X. Nah, kemudian ini dirubah lagi. Ini akan dirubah menjadi 5 pangkat, ini saya kalikan langsung. 2 kali 2 adalah 4X. Ya. 2 kali 1 adalah 2. Dibagi 3 sama dengan, nah, ini juga akan saya langsung kalikan, tapi ada satu sifat lagi, saya tambahkan. Kalau 1/A pangkat N akan menjadi A pangkat min N. Jadi ini akan menjadi 5 pangkat, ini 5-nya agak besar ya. Nah, ini 5-nya agak besar. Ya, 5-nya agak besar. Biar kelihatan kalau ini pangkat gitu ya. Jadi ini pangkat, ini sekarang jadi negatif. Ya. 3 dikali 2x adalah min 3 ya. Ini ke atas jadi negatif. Sebenarnya 3 kali 2 adalah 6 jadi min 6. 3 kali x adalah min x jadi plus 3x ya. Karena ini sekaligus saya negatifkan. Ya paham ya, saya kalikan terus saya bawa ke atas menjadi negatif pakai sifat yang ini. Oke. Sekarang sudah bisa dipersamakan. Jadi 4x plus 2/3 sama dengan min 6 plus 3x. Oke. Kemudian ini kalikan silang. Jadi 4x plus 2 sama dengan 3 dalam kurung min 6 plus 3x. Oke. Nah, dikalikan ke dalam 4x plus 2 sama dengan ini min 18 plus 9x. X-nya pindah ke kanan, 18-nya pindah ke kiri menjadi 20 sama dengan 9 dikurangi 4 adalah 5. Ya, 5x. Maka X-nya 20 bagi 5 adalah 4. X-nya sama dengan 4. Oke. Lanjut. Persamaan berikut bentuk seperti ini. Nah, ini sebenarnya adalah persamaan kuadrat. Ya, kita tinggal memisalkan ya. Jadi nggak dimisalkan tidak apa-apa, untuk mempermudah dimisalkan ya. Jadi caranya adalah dimisalkan. Caranya. Nah, ini bentuk ini ya bisa kita rubah menjadi 2 pangkat X pangkat 2. Maaf. Ditambah 2 pangkat X tambah 8-nya saya pindah ruas ke kiri sekalian menjadi min 7 ya, sama dengan 0. Ya, 8 pindah ruas jadi min 8. Ya. Nah, tentukan himpunan penyelesaian. Kemudian sebentar. Oke. Selanjutnya kita akan permisalkan M sama dengan 2 pangkat X. Maka ini akan menjadi M kuadrat ditambah M min 7 sama dengan 0. Tapi ini ada akarnya enggak, ini yang jadi masalah. Ya, kita cek D-nya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Sama dengan B kuadrat. Jadi 1 kuadrat dikurangi, ada akarnya, ada. Jadi 4 kali A-nya 1, C-nya adalah min 7. Sama dengan 1 dikurangi 4 kali 7 ini adalah min 4 kali 28. Plus. Jadi ini 29. Nah, ini yang jadi masalah, akarnya ini adalah akarnya tidak bisa kita temukan dalam bentuk angka yang enak. Ya, ini mungkin soalnya ada kesalahan. Ya,
agar enak ini kita isi berapa? Misalnya 0, ya nggak apa-apa kita paksa. Kalau kita paksa kita harus menggunakan rumus ABC. Ini contoh yang nggak bagus, ini saya ambil ya. Jadi ini akar M1, M2 kita terpaksa pakai rumus ABC. Min B plus minus akar D ya, B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi di sini akan menjadi min 1 plus akar 19 per 2 ya. Jadi angkanya memang tidak enak. Ya, ini saya skip saja untuk contoh yang ini, di bawah masih ada contoh yang lain. Ya. Saya pakai contoh yang bawah aja. Tapi misalnya ada soal seperti itu, ujung-ujungnya ke rumus ABC, ya rumus ABC. Wah, ini settingannya saya rubah dulu. Oke, ini saya naikkan, saya nyari yang ini aja. Karena soal tadi ada mungkin salah ketik, ya. Jadi angkanya tidak enak. Kita untuk contoh pakai yang enak-enak saja. Ya, bentuk seperti ini. Saya berharap ini cukup enak. Ya, ini kita jadikan 2 pangkat 3 pangkat 2x kuadrat ya, min 20 pangkat 3 pangkat kali 3 pangkat 2x tambah 18 sama dengan 0. Kita pilihnya ini. Kita permisalkannya M-nya adalah 3 pangkat 2x. Ya, persamaan ini akan menjadi 2 pangkat M kuadrat ya, dikurangi 20M tambah 18 sama dengan 0. Ya. Ini kita, bisa kita bagi 2 ya, biar lebih sederhana, menjadi M kuadrat min 10M plus 9 sama dengan 0. Nah, kalau ini enak angkanya ya, kita pakai angka yang enak saja untuk contoh. Jadi ini M, ini min 9 min 1, maka M sama dengan 9 dan M sama dengan 1. Artinya 3 pangkat 2x sama dengan 9, ini 3 pangkat 2 ya. Di sini maka 2x sama dengan 2, x-nya sama dengan 1. Untuk yang kedua M1, 3 pangkat 2x sama dengan 3 pangkat 0 ya, maka 2x sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 0. Ada 2 jawaban di sini. Kemudian penyelesaiannya adalah 0, 1 ya. Efektif ini dengan permisalan. Bentuk lain, nah, bentuk ini agak sedikit ruwet karena ada satu soal ini akan beranak menjadi 4 kondisi ya. Persamaan eksponensial bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Persamaan hx pangkat fx dan hx pangkat gx mempunyai arti terdefinisi jika dan hanya jika memenuhi 4 syarat. Ya, ini akan terdefinisi jika fx sama dengan hx syarat pertama, ya, hx sama dengan 1, hx sama dengan 0 dengan syarat fx positif dan gx positif. Ya. Kemudian sama-sama positif. Hx sama dengan min 1 dengan syarat ya, min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx. Ya. Jadi fx dan gx sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Ya, fx ya, gx ya, sama-sama ganjil, atau sama-sama genap. Nah, ini terdefinisi. Contoh soal. Dari soal ini definisi pertama fx sama dengan gx. Ya, definisi pertama saya kasih warna merah yang pertama. Yang pertama fx sama dengan gx. Maka
X plus 4 sama dengan, ya, karena ininya sama, X kuadrat tambah 3X plus 1. Maka 0 sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Kita faktorkan. Di sini nanti akan dapat X plus 3 min 1, X sama dengan min 3, X sama dengan 1. Ada dua jawaban sudah dari kondisi pertama. Dari kondisi kedua akan saya gunakan warna biru. Loh, kok tetap merah? Salah tempat. Sebentar. Ya, ini saya jadikan putih, ini saya jadikan biru. Oke. Kemudian kedua, HX sama dengan 1. Wah, ini mudah saja. Ya. Kalau X sama dengan 1, saya nggak jadi di situ, di sini aja. Biar hemat tempat. Ya, berarti X plus 2 sama dengan 1. Ya, kalau X plus 2 sama dengan 1, maka X-nya sama dengan min 1. Ya, jadi sudah ada 3, ya, X-nya min 1. Karena 1 dipangkatkan berapapun 1. Ya. Jadi ini kalau memenuhi X sama dengan 1 pasti memenuhi. Kemudian saya sekarang pakai warna coklat untuk yang ini sifat biru, sifat yang ketiga ya. Saya tandai di sini, kedua maksud saya. Ini saya akan pakai sifat yang berwarna coklat. HX sama dengan 0 dengan syarat. Nah, ini syaratnya. Ya. Ya, syaratnya GFX sama dengan 0 atau GX sama dengan 0. Ya. HX itu yang dipangkatkan. Ya. Oke. HX-nya sama dengan 0. HX. Kenapa kalau ini nggak boleh negatif? Kalau 0 sih boleh, karena akan menjadi bentuk seper nanti. Seper 0 itu nggak bisa. Itu loh alasannya ya. HX sama dengan 0, syarat yang ketiga. Jadi X plus 2 sama dengan 0. Maka kalau ini sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Kita cek apakah F min 2 ini bermasalah. Fx-nya adalah X plus 4. Ya. Di sini ada fx-nya ya. Di sini saya tambahkan pakai warna hijau aja ya. Di sini adalah fx-nya, di sini gx. Kita misalnya gx-nya. Dan ini adalah hx-nya. Ya, ini adalah hx. Oke. Kita cek apabila fx min 2, jadi min 2 plus 4 sama dengan 2. Oke. Memenuhi ya, lebih besar dari 0. Gx min 2 adalah min 2 kuadrat ditambah 3 kali min 2 tambah 1 sama dengan 4 ya, dikurangi 6 tambah 1. Nah, ini sama dengan 4 min 1, tidak memenuhi untuk GX-nya. Jadi ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena GX-nya tidak memenuhi. Ya, di sini tidak memenuhi. Oke, jadi kedua-duanya harus memenuhi. Oke, jadi ini bukan bagian dari penyelesaian. Sekarang saya akan gunakan warna hijau aja deh. Ya, untuk yang keempat. Ya. HX sama dengan min 1. Kita misalkan HX sama dengan min 1. Nah, FX itu harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Ya. Jadi kita misalkan X plus 2 sama dengan min 1. Maka X sama dengan min 3. X-nya min 3. Kita cek Fx. F min 3. Min 3 sama dengan F min 3 ini kita masukkan ke sini ya. Min 3 plus 4.
min 3 plus 4 sama dengan 1. Oke, memenuhi. Ya, ini tidak oke ya. G min 3 sama dengan min 3 kuadrat. Oke, tapi ganjil ya, kita lihat nanti juga. Ini min 3 ditambah 3x, yaitu 3 kali min 3 tambah 1 sama dengan, ini habis ya, ini 9 dikurangi 9 tambah 1 adalah 1, dan ini oke ya, sama lagi ya, bukan hanya sama-sama ganjil tapi rangkanya juga sama. Jadi X sama dengan 3 ini merupakan himpunan penyelesaian ya. Jadi himpunan penyelesaiannya sudah kita temukan ada 4 ya. Himpunan penyelesaiannya ini adalah min 3, kemudian min 3 ada memang di sini ya, nggak nambah berarti ya, min 1 dan 1, ada 3 aja ya. Min 3 di sini sudah ada, muncul lagi ya, sudah. Bentuk lain lagi, persamaan eksponensial fx sama dengan hx sama dengan gx pangkat hx ya. Persamaan eksponensial fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx ya terdefinisi jika dan hanya jika memenuhi kondisi berikut: fx sama dengan gx ya, fx sama dengan gx dan hx sama dengan 0, dengan fx tidak boleh 0 dan gx tidak boleh 0. Ini mari kita selesaikan. Saya akan menggunakan warna merah untuk yang pertama. Fx sama dengan Gx. Nah, Fx sama dengan Gx ini Fx yang dipangkatkan. Ya, yang dipangkatkan. Jadi ini nanti akan menjadi X kuadrat tambah 2X min 3 sama dengan X kuadrat tambah 3X min 10. Ya. X kuadratnya bisa kita coret ya, ini akan 0 sama dengan 3, bukan 0 juga sih, 3x nya aja deh dipindah ke sini, min x sama dengan min 10 ditambah 3 min 7, maka x nya sama dengan 7 ya, ini mudah saja. 3x dipindah ruas ke kiri menjadi min 3x tambah 2x adalah x, min 3 dipindah ruas ke kanan menjadi plus 3, min 10 plus 3 adalah min 7, maka x nya sama dengan 7. Oke, ini yang pertama sudah dapat satu penyelesaian. Yang kedua akan saya gunakan warna biru, hx sama dengan 0 ya, tapi dengan syarat ini nanti ya, hx nya sama dengan 0, hx adalah pangkatnya, jadi x kuadrat min 4 sama dengan 0. Kita faktorkan, x plus 2, x min 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2. Kita lihat syaratnya. Untuk x sama dengan 2, kita masukkan ke fx. Ya, sama dengan 0 enggak? Maka fx f2 sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 min 3. Ini akan menjadi 4 tambah 4 kurangi 3. 8 kurangi 3 adalah 5. Ya. 5 tidak sama dengan 0. Oke, memenuhi. Gx-nya G2 kita masukkan ya, 2 kuadrat tambah 3 kali 2 dikurangi 10. Ini adalah 4 tambah 6 dikurangi 10 sama dengan 0. Ya, 4 tambah 6 kurangi 10 sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0. Ini tidak memenuhi. Ya, TM tidak memenuhi. Oke, kalau X sama dengan min 2 sekarang. Kita fx-nya gimana? F2 F min 2 maaf, F min 2 sama dengan min 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 ya. Ini minusnya langsung saya taruh sini.
min 3 sama dengan min 3. Ya, ini kan habis ya. 4 kurangi 4 sama dengan min 3 boleh. Ya. Yang tidak boleh itu kalau fx dan gx-nya adalah 0. Ya, kalau negatif sih tidak masalah. Ya, cuman kalau dia negatif, hx-nya harus sama-sama, nanti hx-nya harus ganjil atau kenapa sama-sama hx kok ya, tidak masalah. Ya. Kalau ini beda harus sama-sama gitu. Gx-nya G min 2 sekarang. Pokoknya nggak boleh 0 gitu aja. Karena kalau fx dan hx-nya 0 jadi tidak tentu. Gx min 2 berarti ini adalah min 2 kuadrat. Ya. Min 2 kuadrat min 6. Min langsung ya, 3 kali 2 adalah min 6 min 10. Sama dengan 4 dikurangi 6 min 2 min 12. Oke, jadi ini tidak ada masalah dengan X sama dengan 2. Ya, akhirnya kita sudah menemukan himpunan penyelesaian. HP, ya, ini akan ada X min 2, ya, dan 7. Lanjut, kita akan latihan. Sekarang latihan beberapa soal lagi. Ya. Kalau ada soal seperti ini bagaimana? Ya. Oh ya, sebagai tambahan, ini soal yang mirip seperti tadi, itu ada juga versi TVRI, sudah saya masukkan, enggak? Mungkin agak ke bawah. Pernah ada soal dari TVRI yang bentuknya mirip-mirip seperti itu. Ya. Paling agak bawah mungkin. Wah, ini banyak sekali masalahnya soalnya. Agak terbenam ke bawah itu ada soal dari, nah ini TVRI ini ya. Bentuk eksponensial ini kalian lihat ya. Mirip soal yang sebelumnya tadi. Oke, saya kembali ke pekerjaan lagi. Kalau ada seperti ini bagaimana? Ya. Ini akan kita tulis 3 pangkat X kuadrat plus X min 2 sama dengan 81, ini 3 kuadrat. 3 pangkat 2 dalam kurung X plus 2. Sesuai dengan teori yang kita pelajari tadi. Ya, alfa dan beta itu akar-akarnya ya. Ini sama. Berarti X kuadrat. Ini mudah saja. X kuadrat tambah X min 2 sama dengan 2X plus 4. Kita pindah ruas ke kiri. X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Maka kita faktorkan X ini min 3, ini plus 2. X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Dengan kondisi alfa lebih besar. Berarti ini adalah alfanya. Alfa sama dengan 3, beta sama dengan min 2, ya. Yang ditanyakan adalah alfa dikurangi beta. 3 dikurangi min 2 sama dengan 5. Duh, mudah ya. Lanjut. Ini masih ada banyak, jangan khawatir soal-soal yang model-model kayak gini. Ya, nilai X yang memenuhi. Ya, kalau ada seperti ini bagaimana? Kita rubah menjadi pokoknya 2. Ya, yang 4 ini kita rubah menjadi akar dari 2 kuadrat dalam kurung 5 min X. Ya, ini pangkat 3. Yang bawah kita jadikan 2 pangkat 3. Ya, sama dengan ini bisa kita taruh ke atas menjadi 2 pangkat min dalam kurung 2X plus 1. Ini langkah pertama. Langkah kedua ini masih kita bisa modifikasi. 2 pangkat, ini saya kalikan langsung, 10 min 2X. 10 min 2X per 3, ya. Di sini 2 pangkat min 3 dibagi 2 pangkat min 3 itu sama dengan ini dikurangi 3. Dikurangi 3, pangkatnya dikurangi. Jadi misalnya ada A pangkat X min A pangkat Y, maka A pangkat X min Y.
Ya, 2 pangkat 3 bisa langsung dikuadratkan. Ya, ini akan sama dengan 2 pangkat min 2x plus min 1, min 2x min 1. Min 1. Ya. Maka di sini akan menjadi 10 min 2x per 3. Ini saya jadikan duanya sudah nggak usah ditulis lagi ya. Jadi pangkatnya itu sama. Ya, ini 2x per 3, ini 3-nya kita jadikan min 3 per 3. Ini akan sama dengan min 2x min 1. Di sini akan menjadi 10 min 3 adalah 7, 7 min 2x per 3 sama dengan min 2x min 1. Kalikan silang, 7 min 2x ini akan sama dengan, kalikan silang ke sini ya, ini akan menghasilkan min 6x min 3. X-nya pindah ruas ke kanan, maka menjadi 4x sama dengan 3 min 3 min 7 min 10. Min 10. Maka x-nya adalah min 10 per 4 alias x sama dengan 5, min 5 per 2. Nah, enggak ada jawabannya. Pak Ali ada yang enggak teliti mungkin ya. Kalau memang enggak ada jawabannya enggak saya paksa juga. Ya. 4 ini 2 kuadrat. Oke, 2 kali 5 min x, oke, dibagi 3. Saya kalikan 10 min 2x bagi 3. 8 adalah 2 pangkat 3. Ya. 2 pangkat 3 nanti dibagi di sini ya, menggunakan rumus ini, maka akan menjadi minus 3. Ya. Oh, iya. Saya tahu kesalahannya di mana. Kok 3 jadi 3 per 3? 3 kan jadi 9 per 3. Ya, kesalahannya di sini. Ya. Jadi ini 10 kurang 9 ini bukan 7 tapi 1. Ya, kesalahannya di sini ya. Kelihatan. Ya. Jadi ini adalah 1. Kalau ini 1 berarti ini jadi min 3 min 1 adalah min 4. Ya, min 4. Jadi di sini nanti akan saya hapus saja. Mulai sini x-nya sama dengan min 1. Ada aja yang enggak teliti ya. X-nya sama dengan min 1. Nah, ketahuan jawabannya yang B. Lebih sederhana malah sebenarnya ya. Kalau enggak ada kesalahan. Ya, namanya kesalahan ya, gimana lagi. Lanjut. Bagaimana dengan soal tipe seperti ini? Ya, agak mirip dengan soal yang pertama sebenarnya. Ya, ini akan menjadi 2 pangkat x kuadrat dikurangi 6 dikali 2 kali 2 pangkat x ya ditambah 32. Ingat, 2 kali 2 pangkat x ini kalau tidak ada pangkatnya berarti pangkat 1. Kalau pangkat seperti ini adalah 2 pangkat x plus 1 ya. Jadi x pangkat n dikalikan x pangkat m sama dengan x pangkat n ditambah m. Ini rumusnya. Oke. Sekarang kita misalkan. Misal m sama dengan 2 pangkat x. Maka ini akan menjadi m kuadrat min 12m tambah 32 sama dengan 0. Ya, kita faktorkan. Di sini m, di sini m, di 12 itu di sini 32. 32 ini bisa 16 kali 2, bisa 8 kali 8 dan 4. Min 8 min 4. Ya, maka m sama dengan 8, m sama dengan 4. Ya, padahal ini adalah 2 pangkat x, 8 ini adalah 2 pangkat 3, maka x sama dengan 3. Di sini 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 2, x sama dengan 2. Dan
X1 lebih besar dari X2. Ini adalah X1, ini adalah X2. Yang ditanyakan adalah 2X1 tambah X2 sama dengan X1-nya 3, 3 kali 2 6, tambah X2-nya 2 sama dengan 8. Jawabannya yang D. Lanjut soal yang lain. Ini soal terakhir kita, ya, nanti akan saya tambah lagi kalau diperlukan. Ya. Ini akan menjadi 5 kali 5 pangkat X ditambah 5 kuadrat adalah 25 ya. 5 kuadrat ya dibagi 5 pangkat X. Ya, seperti ini. Sama dengan 30. Kita misalkan 5 pangkat X sama dengan M. Maka di sini 5M tambah 25 per M minus 30 sama dengan 0. Kita kalikan dengan M, baik ruas kiri maupun kanan. Maka akan menjadi 5M kuadrat. Saya balik ya, di sini 30-nya saya taruh ini 30M tambah 25 sama dengan 0. Semua saya bagi 5. M kuadrat min 6M tambah 5 sama dengan 0. Kita faktorkan. Di sini M, di sini M, ya, min 5, di sini min 1, M sama dengan 5, M sama dengan 1. Untuk M sama dengan 5, maka 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 1. X-nya sama dengan 1. Di sini M sama dengan 1, 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 0. Maka X-nya sama dengan 0. Ya, jumlah akar ya X1 tambah X2 ya sama dengan 1 tambah 0 yaitu 1. Oke, kita akan ketemu lagi nanti di di pembahasan yang lain ya. Berarti nanti kita akan ketemu di bagian 4 ya. Playlistnya ada di sini ya. Playlist ini ada di kolom deskripsi sekali lagi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.